hanya bagimu Bapa. Tempatmu yang maha kudus, Engkau Allah yang luar biasa, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kemampuan saat ini Tuhan, sehingga kami boleh ada di dalam mezbah-Mu. Kami datang membawa kehidupan kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau jamah setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari setiap pelanggaran dan kesalahan yang kami perbuat ya Bapa, supaya hidup kami itu layak untuk memuji memuliakan akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuasa Roh Kudus berkarya buat kami semua saat ini, memberkati ibadah kami semua. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan kita semua boleh ada sampai pada pagi hari ini. Untuk itu kita siapkan hati kita berikan yang terbaik buat Tuhan.
Tuhan terima kasih. Kami tidak mau Tuhan ada sekecil apapun untuk mencuri segala kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan, setiap puji-pujian kami, setiap persembahan kami lagi hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan Engkau jadikan sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan ini yang dapat kami berikan dan kami lakukan kepadamu ya Aba, ya Bapa. Kami mau memuji-puji dan memuliakan nama Tuhan melalui hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terlalu banyak yang Kau perbuat bagi kami. Dengan apakah kami dapat membalasnya? Kami hanya bisa menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan ini untuk dipersembahkan sebagai korban pujian, korban kemuliaan bagi nama Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal dan sampai kekal. Saatnya lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, mengurapi kami semua tanpa terkecuali, agar firman Allah yang akan kami dengar benar-benar kami mendapatkan pemahaman, kami mendapatkan rema di dalamnya, kami mendapatkan pertolongan di dalamnya, karena kami tahu hanya firman-Mu yang dapat menjadi pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ketika kami berjalan dalam kegelapan, kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu terang dalam setiap jalan hidup kami. Terima kasih ketika kami mengalami sakit penyakit, kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam hidup ini Tuhan, kami sungguh membutuhkan Engkau, membutuhkan firman Tuhan. Karena itu ajar dan bawa kami untuk tetap haus akan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini karena kami haus, kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan, sebab Tuhan itu selalu baik. Ya, permohonan maaf saya karena kita punya slide, karena tadi kemarin waktu doa tidak ada petugas slide yang ikut doa puasa, doa pelayan. Karena itu sudah menjadi komitmen kita ya, karena tidak ada pelayan khusus yang menangani, begitu ya. Mana Pak Simon? Tidak ada yang kemarin doa. Ya. Karena tidak doa, karena menjadi komitmen kita, ya tidak harus melayani meskipun itu di ruangan khusus ya. Jadi kita berdoa supaya anak-anak pelayan-pelayan kita di tempat ini makin disiplin, karena makin disiplin makin melihat kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Salah satu kesaksian dari seorang pelayan Tuhan di tempat ini, dia kuliah ya, kuliah sekarang di Bukit ya, dan waktu dia mau kuliah dia hanya beriman saja. Kenapa? Karena dia merasa kalaupun dia kuliah dia tidak mampu ya, karena banyak permintaan biaya, dan biaya itu memberatkan rumah tangga keluarganya ya. Lalu dia cuma beriman saja, saya beriman. Umurnya sudah 35 tahun baru mau kuliah. 30 atau 35? Oh 32 tahun kuliah ya. Tapi puji Tuhan setelah masuk kuliah ini tidak akan iman seorang anak Tuhan, pelayan Tuhan di tempat ini. Begitu masuk kuliah, lalu kemudian setelah berkuliah 1 semester ya, 2 semester, tiba-tiba ada pengumuman untuk dapat beasiswa ya sampai selesai. Dan persyaratannya sudah jelas, harus umur di bawah 25 tahun ya, 27 tahun ke bawah. Itu persyaratan dapat beasiswa, itu harus 27 tahun ke bawah. Lalu kemudian paling tidak ada istilah namanya lulusan terbaru ya, syarat-syarat. Jadi beliau itu tidak mendapatkan satupun dari persyaratan untuk mendapatkan beasiswa, tapi karena tindakan iman. Dan puji Tuhan beliau bisa dapat beasiswa sampai akhir kuliah. Amin saudara.
Nggak masuk di akal. Itu yang disebut dengan bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Ya, seorang pelayan Tuhan di tempat ini waktu lapor ke saya juga sempat terharu, sedikit terenyuh hati, ya, karena beliau juga sambil melapor sambil matanya berkaca-kaca, ya, karena sesuatu yang mustahil, ya, haleluya, sesuatu yang mustahil tapi dia bisa dapatkan, ya, di luar dari semua persyaratan untuk mendapatkan beasiswa sampai selesai masa kuliah, ya, tapi Tuhan itu baik, saudara, amin, haleluya. Karena itu saya mau berkata bahwa tidak ada penolong yang lebih baik di dunia ini selain Tuhan saja, saudara, ya. Begitu juga jemaat kita di tempat ini, begitu luar biasa Tuhan menolong. Tidak mustahil, ya. Jemaat kita di sini, saudara, ya, di luar akal berpikir kita bisa membangun gedung gereja yang saudara Bapak Ibu lihat sekarang sudah sampai itu, ya. Tinggal susun batu, plester, plafon, lantai, selesai. Strukturnya sudah beres. Mustahil kita harus keluar uang miliar. Haleluya, ya. Kita harus keluar uang miliaran, tidak main-main. Orang saya sendiri sampai berpikir Tuhan bisa Tuhan lakukan itu, dan itu Tuhan kita, saudara. Haleluya, ya. Omset kita bukan lagi omset kita sudah bukan lagi omset J, tapi omset kita sudah omset M. Amin. Haleluya. Bukan tidak mungkin ke depan omset gereja Bethel Indonesia menjadi T. Haleluya, ya. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Berdoa, saya sedang berdoa di sebelah rumah barat, di sebelah kita sekarang itu sudah hancur, sudah tidak dipakai lagi, ya. Terus doakan, saya sedang berdoa supaya kita bisa beli tanah. Pemiliknya sudah melapor ke saya, tapi kami masih nego soal harga. Bapak Ibu doakan supaya kita bisa beli lagi tanah di sebelah, saudara, supaya kita tambah perluas parkiran mobil kita, supaya kalau Pak Liam datang dia tidak ragu-ragu bawa dia punya mobil Alfa, aman, karena parkirannya aman. Orang kaya dia mau hartanya harus aman. Kalau orang kaya itu hartanya harus aman. Ya, Alfa. Haleluya. Karena kita jiwa kita terus bertambah, saudara, ya. Puji Tuhan, dalam 2 tahun ini kita sudah bertambah jiwa lagi, kakak, puji Tuhan. Ini kita perlu amankan. Haleluya. Makanya kan firman Tuhan bilang orang kaya itu sulit masuk surga. Tapi bukan berarti tidak masuk surga, bukan. Alkitab cuma bilang sulit. Kenapa? Karena dia mau hartanya aman, dan gereja harus menjamin harta orang-orang kaya terus aman. Amin. Jangan gereja cuma pikir pelayanan lalu lupa menjaga harta-harta dari jemaat yang datang. Harus kita jaga, ya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang bagaimana kesaksian atau pengalaman seorang nabi yang bernama Yesaya. Dia mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, ya. Dan ini menjadi contoh bagi kita, saudara, bagaimana supaya kita bisa mengalami pertolongan yang dialami oleh seorang nabi yang bernama Yesaya. Sampai dia berkata dalam statement dia bilang, sesungguhnya Allah itu penolong. Haleluya. Saudara, tidak ada orang yang berani katakan begitu kalau dia tidak mengalami pertolongan Tuhan. Saya pun akan berkata bahwa saya mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menurut Yesaya adalah sesungguhnya Tuhan Allah penolong. Mari kita lihat firman Tuhan dulu dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Yesaya pasalnya yang ke-50. Haleluya. Yesaya pasal 50, kita baca ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-11, ya. Agak sedikit panjang, tapi saya ingin memberitahu bagi saudara tentang bagaimana Yesaya mengalami pertolongan Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa.
Dan biarlah pertolongan yang dialami oleh Yesaya menjadi pengalaman saudara dan saya. Haleluya. Meskipun hari-hari ini kita juga sudah mengalami pertolongan Tuhan, tapi saya bisa pastikan pertolongan yang saudara dan saya alami masih belum maksimal. Haleluya. Amin. Saudara yakin bahwa itu belum maksimal? Amin. Belum. Saya pun merasakan bahwa belum maksimal. Dan saya mau biar pertolongan Tuhan itu maksimal dalam hidup saudara seperti yang dialami oleh Yesaya. Mari kita lihat Yesaya 50. Saya akan baca buat saudara sekalian. Ayatnya yang keempat sampai dengan 11 berbunyi demikian. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi firman Tuhan menolong aku. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Haleluya. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani membantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara, biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangan pula hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, satu pengalaman hidup daripada seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai Tuhan di zamannya, ya, yaitu seorang Nabi Yesaya, hamba Tuhan Yesaya. Sudah perhatikan ada dua kali pernyataan sikapnya. Yang pertama itu ada pada ayatnya yang ke 7, ya, ayat yang ke-7 itu yang kedua. Perhatikan dua kali dikatakan bahwa Tuhan, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Haleluya. Itu ayat yang ke-7 sudah, ya. Tuhan Allah menolong aku. Ayat 9 diulangi lagi. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Ada dua kali pernyataan daripada seorang Nabi Yesaya yang menyatakan bahwa sesungguhnya Tuhan Allah penolong. Itu yang menjadi tema khotbah saya pagi hari ini. Sesungguhnya Tuhan Allah penolong. Yesaya mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya kalau Yesaya mau mengalami pertolongan Tuhan, saya tahu bahwa kita semua juga mau mengalami pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Yang mau mengalami pertolongan Tuhan, mari kita berikan tangan. Haleluya. Kasih tahu kiri kanan saudara, kau akan mengalami pertolongan Tuhan. Sebab kalau Yesaya bisa Tuhan lakukan itu, ingat Tuhannya Yesaya sama dengan Tuhan saudara dan saya. Bukan beda. Haleluya. Allahnya Yesaya sama dengan Allahnya saudara dan saya. Allahnya saudara dan saya sebagai gereja Tuhan yang kita meyakini Yesus yang diutus oleh Bapa di surga untuk menjadi penolong hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dalam pembacaan firman Tuhan di sini, saya coba mengamati, mencari tahu bagaimana sih sebenarnya, ya, supaya saudara dan saya benar-benar mengalami pertolongan Allah yang luar biasa seperti yang dialami oleh Yesaya. Mari kita lihat baik-baik saudara.
Ayatnya yang keempat di sana itu poin pertama yang saya ingin bagikan bagi saudara. Kalau saudara dan saya mau mengalami sungguh-sungguh pertolongan dari Tuhan dalam hidup dan kehidupan saudara dan saya. Ayat yang keempat, saudara perhatikan kata firman Tuhan begini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi aku mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saya ulangi baca, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yang pertama, kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan seperti yang dialami oleh Yesaya, dengar baik kalimat ini berkata, bagian terakhir, untuk mendengar seperti seorang murid. Seringkali kita tidak mendapatkan pertolongan maksimal dari Tuhan karena kita tidak mau jadi seorang murid. Murid itu apa? Murid itu dia suka mendengar, dia siap menerima didikan. Haleluya. Murid itu kalau dia mau jadi murid yang sukses, murid yang hebat, mau berhasil, dia pasti akan dengar-dengaran terhadap gurunya. Amin. Iya. Dia akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Anak-anak yang kuliah, apa kau malas bikin tugas? Kalau kau malas bikin tugas, kira-kira kau mau berhasil bagaimana? Tidak mungkin. Haleluya. Saya waktu kuliah ambil S2. Pertama, semua dosen yang masuk, saya cari tahu jalan pikiran dosen itu. Jadi waktu dia ngajar, ini rahasia buat anak-anak yang masih kuliah. Kalau dosen masuk ngajar, cari tahu jalan pikiran, cara ngajarnya, cara menjelaskannya. Begitu Anda nangkap jalan pikiran dia, maka setiap tugas yang dia berikan, Anda jawab berdasarkan jalan pikiran. Saya pastikan nilainya. Karena saya S2 itu kumlaut lulusannya. Karena semua dosen yang masuk, saya pelajarin jalan pikiran. Dan waktu dia kasih pertanyaan, saya jawab berdasarkan jalan pikiran. Makanya jangan heran kalau nilainya coba kalau saudara bertentangan, jawabanmu bertentangan dengan jalan pikiran dia, silakan 12. Bukan tidak mungkin nilai Anda C. Haleluya. Saya dari sekian banyak dosen, akhirnya waktu ujian Bapak Ibu saya berhasil, ya, satu-satunya di prodinya saya, bahkan sampai tesis saya, puji Tuhan, punya nilai yang memuaskan, ya. IPK-nya 399, tinggal satu lagi. Dan kalau sudah begini, itu jangan, saya bilang jangan begini. Tuhan Allah pemewah, biarkan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mau jadi murid, haleluya, mau dapat pertolongan Tuhan, mau jadi murid. Murid itu dengar apa kata gurunya, lakukan apa perintah-perintah gurunya. Jangan guru bilang bikin A, Anda bikin B. Guru bilang bikin B, Anda bikin C. Haleluya. Kita ini kebanyakan saudara tidak bisa menjadi murid yang baik. Mungkin kita ini jadi murid yang setengah baik. Haleluya. Tapi saya percaya jemaat menjadi murid yang baik. Amin. Haleluya. Kita jangan jadi murid yang setengah baik. Jadi murid yang baik, saudara. Lihat, perhatikan. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yesaya dapat pertolongan yang luar biasa sampai dia berkata, sesungguhnya Tuhan Allah penolong. Kenapa? Karena dia menjadi seorang murid yang siap mendengar dan siap belajar.
Anda tidak mau jadi murid, jangan pernah harap Anda mendapatkan pertolongan yang ada. Pertolongan pasti ada, karena Tuhan itu maha baik. Bayangkan dia bilang, kamu tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Pertolongan Tuhan itu, biar Anda tidak jadi murid, tetap pertolongan Tuhan datang. Persoalannya, pertolongan itu belum maksimal. Amin. Haleluya. Andai kata pertolongan Tuhan itu misalnya kasih uang, ini contoh saja, Tuhan mau kasih uang 1 juta, tapi kan Anda tidak jadi murid, yang Tuhan kasihnya 200.000. Haleluya. Kira-kira seperti itu. Saya coba menjelaskan kepada saudara tentang bagaimana pertolongan yang maksimal yang janji Tuhan buat kita. Haleluya. Ya. Seperti yang dialami oleh Yesaya. Makanya yang pertama, suka tidak suka, mau tidak mau, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengalami seperti yang dialami oleh seorang nabi besar, nabi yang luar biasa dipakai Tuhan di zamannya, yaitu Yesaya, sampai dia berkata, Tuhan penolong, karena dia mau menjadi seorang murid. Amin. Bilang kiri kanan, jadi murid Tuhan. Haleluya. Jadi murid Tuhan. Anak-anak pelayan-pelayan GBL masih hari ini jadi murid Tuhan. Ya, saya menjadi murid Tuhan. Buktinya tidak ada yang tangani apa ini? Di gereja depan itu kita bukan pakai ini lagi, saudara. Kita udah pakai Videotron dengan ukuran 5x10. Haleluya. Karena kalau gedung besar kan tidak mungkin pakai 2x3. Mana bisa gereja besar kalau pakai ini 2x3? Tidak, saya pakai 5x10. Haleluya. Orang bilang, ini yang benar saja. Dengar baik, saya mau beritahu. Untuk Videotron, alat musik baru sudah ada yang bilang sama saya, Bapak Pendeta, saya tanggung jawab. Haleluya. Kita tidak usah takut dengan Tuhan. Apalagi Tuhan punya isi umur ini. Haleluya. Orang datang, Bapak Pendeta, berapa biaya itu alat musik Videotron? Saya bilang, sekitar 1 miliar. Sudah, tidak apa-apa. Saya bertanggung jawab. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita ini masih takut-takut jalan. Bisa. Haleluya. Ini kita, Tuhan kalau kirim untuk uang, bukan daun. Tidak pernah Tuhan kirim daun buat kita, saudara. Yang Tuhan kirim untuk uang. Catat itu. Ya. Tuhan tidak perlu kirim daun, karena daun kirim kanan ada. Tuhan bilang, saya kirim apa ada daun. Yang Tuhan kirim untuk uang. Melalui orang-orang yang Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Jadi jangan pernah takut. Itu yang seperti saya bilang, sesungguhnya Tuhan Allah itu penolong. Kenapa? Karena dia menjadi murid. Kalau Anda jadi murid, dia masih menjadi murid, saya percaya kita akan lihat mujizat Tuhan. Amin. Persoalan banyak orang yang menjadi murid cuma tahu protes. Banyak anak Tuhan sekarang itu protes melulu. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini. Stop, sudah protes. Haleluya. Ikut saja apa kata Tuhan. Murid itu, coba kalau murid protes, kira-kira dia ada kata ada murid yang protes gurunya, silakan 12 Anda. Haleluya. Tidak usah protes. Kalau Tuhan mau bekerja, biarkan dia bekerja. Sebab bagiannya nggak perlu kita ambil alih. Yang kita kerjakan bagian saudara dan saya. Tapi bagian Tuhan biarkan dia bekerja. Amin. Dan jangan pernah membatasi kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu dengan pikiran kita yang kecil. Kita tidak mampu berpikir seperti Allah berpikir. Allah kita terlalu besar. Kita ini seringkali batasi kuasa Tuhan dengan pikiran yang kecil. Mana mungkin? Saya kurang yakin. Memangnya itu daun. Haleluya. Bos, tidak. Tuhan kita itu dahsyat dan luar biasa. Haleluya.
tolong dengar baik, murid. Murid itu dengar-dengaran. Murid itu dengar apa guru bilang. Murid itu harus lakukan apa yang diperintahkan. Semua peraturan pendidikan dalam sekolah ataupun dalam kampus itu harus ditaati. Itu namanya murid. Dan kalau yang ini Anda dan saya lakukan, saya pastikan kalau saya bisa mengalami pertolongan, kita pun dapat mengalami pertolongan. Amin. Yang kedua, yang lama-lama. Haleluya. Yang kedua, saudara, perhatikan ayatnya yang ke-10. Haleluya. Ayat yang ke-10 ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Dikatakan ayat 10, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dengar baik, kalau yang pertama harus jadi murid, yang kedua harus alami pengalaman Yesaya. Dia katakan begini, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba. Yang kedua, harus jadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Amin. Belum berikan yang jadi takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu artinya Anda menjauhi segala yang jahat. Haleluya. Kalau ada orang mabuk, jangan Anda jauh berkumpul dengan orang mabuk. Karena Anda lama-lama jadi orang mabuk. Tidak Pak Pendeta, saya ini kuat, tidak bisa. Kalau 10 kau sendiri di situ, kau pasti akan mabuk. Makanya saya kasih rahasia tips. Ketika kita kumpul dengan orang mabuk, ya, waktu Anda dikasih minum 1 gelas, Anda minum. Habis itu pura-pura kencing, pura-pura kemana, lari ke sini. Anda aman dari kejahatan itu. Jangan Anda duduk lagi dari mulai lagu rohani sampai lagu. Waktu 1 gelas nyanyinya masih bagus, lagunya masih lagu luar biasa. Tak selalu Tuhan menjawab 1 gelas. Tapi karena Anda tidak mau lari dari situ, maka perjamuan jalan terus. Perjamuan jalan. Lama-lama lagu sudah baik. Ya, 1 jam kemudian sudah bukan tak selalu, bukan. Lagunya selain. Haleluya. Makanya jangan, saudara. Ya. Salah juga Pak kalau orang bilang tidak boleh minum. Di mana Alkitab bilang tidak boleh minum? Tidak ada. Malah Alkitab bilang kalau pencernaanmu terganggu, Anda boleh minum anggur. Begitu. Yang dilarang Alkitab itu malah bilang yang kita larang mabuk. Kemudian di Yesaya juga menjelaskan begini. Yesaya bilang begini, celakalah bagi kamu yang jago mencampur minuman keras. Celaka. Jadi kalau kau hari-hari mabuk, saya pastikan bukan saya ngomong, pasti kau celaka. Bukan saya ngomong. Kalau kau mabuk, dengar saya kasih tahu, cilaka akan datang buat Anda. Makanya kalau Anda cilaka karena mabuk, jangan cari pendeta. Kalau pendeta tidak terima, oh kasihan. Kalau saya Anda panggil, saya tidak kasihan, saya akan tobat. Karena kita sudah bicara. Celakalah bagi kamu hai jago
tembakau, mencampur minuman. Haleluya. Tapi Pak, kalau minum sedikit biasa. Haleluya. Terus karena kita orang timur, ya, orang timur itu kan selalu menjaga budaya kesopan santunan, budaya apa lagi ya. Jadi alangkah baiknya kalau ada yang nawarin Anda bir 1 kaleng, ya, lihat situasi. Jangan kalau kita bilang bisa minum bir 1 kaleng, saya mau pilih mana? Saya mau pilih di bar, baru minum bir 1 kaleng. Itu salah. Anda melanggar norma-norma dan etika. Haleluya. Kalau orang minum di kamar, nggak ada yang lihat, itu karena kita menjaga norma aturan. Begitu, ya. Haleluya. Ini tidak. Kita pergi tempat-tempat umum baru sambil pegang. Bro, bagaimana bro? Ada bintang ini bro. Silakan berkelas. Itu standar ketimuran, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bukan lagi julukan takut akan Tuhan yang begitu. Mau mengalami pertolongan Tuhan harus, haleluya, harus takut akan menjauhi kejahatan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan ayah, ya, takut akan Tuhan. Semua yang namanya kejahatan harus saudara dan saya tinggalkan. Dan dengan baik, saya buat pernyataan saya di sini. Kalau kita takut akan Tuhan, ternyata dengan baik, itu menarik perhatian Tuhan untuk memberi pertolongan bagi saudara dan saya. Ternyata kalau kita takut Tuhan, itu menarik perhatian Tuhan. Surga tidak tahan melihat orang yang takut Tuhan dan mencurahkan berkat kepada. Haleluya. Karena itu mari kita jadi orang yang takut akan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Sekali lagi, tepuk pundak kiri kanan saudara. Bilang, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Karena itu menarik perhatian Tuhan, menarik perhatian surga. Saudara lihat waktu Sakeus dia dijuluki orang yang takut Tuhan, dan waktu dia datang berdoa pada Tuhan, tahu ke saudara, padahal surat keputusan awal sudah turun bahwa Sakeus harus mati. Bukan Sakeus, Hizkia. Sprint turun, SK turun bahwa dia harus mati. Si Hizkia, ada nama Hizkia sini? Mudah-mudahan Anda menemukannya. SK turun, kasih tahu bahwa Anda akan mati berapa hari lagi? 3 hari lagi. Saudara tahu, lalu kemudian dia masuk kamar. Dia masuk kamar, dia tutup pintu, dia buka jendela, kemudian dia ambil kiblat. Sudah tahu kiblat waktu itu di mana? Kiblat waktu itu di Yerusalem. Jadi sebenarnya kalau kiblat yang benar di Yerusalem. Kalau ada kiblat yang lain itu kiblat buat saja. Ya. Jadi kiblatnya orang Yahudi itu Yerusalem. Dia buka jendela, dia menghadap kiblat. Lalu dia berdoa. Berlutut, dia berdoa. Sudah tahu, tiba-tiba. Jadi kalau ada orang SK batal itu sudah dulu itu pengalaman Hizkia itu batal SK. Makanya kalau Anda dapat SK, Anda jangan senang dulu, jangan-jangan SK itu bisa batal. Ya, berdoa dan dengan baik. SK yang tadinya surat keputusan resmi dia akan mati, lalu kemudian tiba SK baru. Itu yang saya bilang menarik perhatian Tuhan, menarik gairah Tuhan, surga untuk menjadi penolong bagi hidup saudara dan saya. Tiba-tiba SK turun dan SK membatalkan, bunyinya demikian. Tuhan, poin pertama, Tuhan telah mendengar
doa dan air mata. Karena itu memutuskan menetapkan saudara Hizkia ditambah umurnya 15 tahun. Haleluya. Jadi SK dari surga itu bisa dirubah asalkan kita menjadi orang yang takut Tuhan. Amin. Haleluya. Anda kasih masuk lamaran, lalu kemudian keluar kemarin Anda tidak diterima karena Anda pendek. Contoh. Ini kan contoh saja. Tidak memenuhi persyaratan. Tapi kalau orang takut Tuhan, waktu berdoa, surga gemetar. Tidak bisa pertolongan tidak datang sama orang. SK bisa ganti. Amin. Masalahnya kita kurang takut akan Tuhan. Kita ini orang-orang kurang takut Tuhan, saudara. Ya, pelayan-pelayan coba ya. Sudah tahu tugasnya hari Minggu ini penting karena banyak orang tidak hafal lagu. Jadi yang orang coba. Yang buat orang itu begini bukan Tuhan, tapi mana pelayan itu? Sungguh mati. Akhirnya orang coba. Yang berdosa Anda harus datang hari Sabtu mempersiapkan segala sesuatu. Haleluya. Jadi saya harap ini pasti pun harus tugas itu. Marah tidak masalah. Marah untuk kebaikan itu tidak salah. Haleluya. Yang sampai saya marah bukan marah lagi, saya marah koordinatornya ya, untuk kebaikan. Jadi takut Tuhan. Amin. Saya bikin video saya lihat waduh banyak yang ada juga kata-katanya lain, mulutnya lain. Salah siapa? Haleluya. Cuma gara-gara tidak hadir ikut doa pelayan, makanya harus ikut doa pelayan. Sebab kalau tidak ikut doa pelayan tidak boleh melayani. Haleluya. Saya malah senang begitu naik, saya lihat muka Asar itu luar biasa. Baru saya lihat ada Asar laki-laki lagi luar biasa. Saya senang. Ya, Asar baru, pria semua terlibat dalam Asia. Senang harus begini. Kita di dunia ini dengan baik. Tujuan Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan Tuhan. Anda jadi Asar, Anda sedang memuliakan Tuhanmu. Dan dengan baik selesai Anda melayani. Begitu keluar, penumpang terberhenti cari Anda. Haleluya. Jadi takut akan Tuhan lah. Ya. Takut akan Tuhan itu artinya begini, menghargai Tuhan. Anda menghargai Tuhan, itu sama dengan Anda tidak takut Tuhan. Hargailah Tuhan. Apapun tanggung jawab yang diberikan oleh gereja kepada Anda harus hargai karena Anda tahu Anda bukan melayani GBI Almasih, Anda bukan melayani pendeta Gimon, tapi Anda melayani Tuhan semesta alam ini yang punya hidup ini. Itu yang Anda harus pikirkan. Saya melayani Tuhan. Kalau saya melayani Tuhan sungguh-sungguh, saya bisa jadi berkat di jemaat di mana saya berada. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Baru kita bisa lihat Tuhan itu jadi penolong dalam hidup kita. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir, sedikit-sedikit bisa saya marah apa ya? Haleluya. Ya. Yang ketiga, bagian terakhir dari 10 ayat 10b dikatakan firman Tuhan, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah. Yang ketiga, kalau mau melihat pertolongan Tuhan yang maksimal, jadikan Tuhan sebagai sandaran hidup saudara. Sandar saja sama Tuhan.
Jangan kita tuh cuma pintar nyanyi saja. Ya, sandar terus kepada Tuhan. Dia jangan cuma pintar nyanyi, tapi hidup ini harus bersandar pada Tuhan. Alkitab berkata dalam Yeremia, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan bersandar pada Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi terkutuklah bagi mereka yang bersandar pada kekuatan diri sendiri, yang mengandalkan pada kehebatannya. Haleluya. Ingat, harta, uang, jabatan kita tidak bisa menjadi pertolongan. Terbatas. Uangmu terbatas menolong Anda. Jabatanmu terbatas menolong Anda. Karirmu terbatas menolong Anda. Tapi kalau Tuhan, dia tidak pernah terbatas. Haleluya. Pertolongan Tuhan itu bukan limited, tapi unlimited. Tapi apa yang ada pada kita itu limited. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari yang ketiga, untuk kita bisa dapat pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam rumah tangga, keluarga, usaha, bisnis, pekerjaan saudara dan saya, anak-anak saudara, anak orang tua saudara, supaya Anda bisa melihat pertolongan yang luar biasa. Taruh terus sandaranmu kepada Tuhan. Selama hidup ini dikatakan Tuhan, engkau sandaran hidup, tidak ada yang lain. Bilang kiri kanan, sandar hidup pada Tuhan. Kasih tahu dia, sandar hidup pada Tuhan. Kalau saya dapat pertolongan Tuhan, dan dia berkata, sesungguhnya Tuhanlah penolongku, sama dengan saudara saya juga. Dia akan jadi penolong hidup saudara saya. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Mari pemain musik sehingga mana ke depan. Haleluya. Kita menyanyi pujian. Sekali lagi, penolong yang selalu setia. Haleluya. Mari kita tutup. Setelah Anda mendengarkan, kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saya percaya kita semua mau mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sambil kita nyanyikan pujian ini, sambil kita berserah pada Tuhan. Tuhan, kami mau mengalami pertolongan Kami seperti yang Yesaya alami dalam hidup. Karena itu, percaya firman Tuhan ini kami bisa. Yang pertama kami mau jadi murid Tuhan, yang siap mendengar, siap dididik, dan siap melakukan apa yang Tuhan mau.
mengakui di hadapan Engkau bahwa Tuhan penolong kami. Tidak ada yang lain dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah dengar setiap pergumulan-pergumulan kami lagi hari ini. Hamba percaya Kau sungguh-sungguh penolong kami. Kau jadi penolong bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Yesus. Meteraikan firman ini bagi kami semua. Tuhan, jangan biarkan kami hanya sekedar menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi seorang murid yang baik. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Apapun pergumulan kami percaya Tuhan sudah dengar. Dan Tuhan sudah memberi jawaban yang pasti bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena kami bersyukur Tuhan buat pertolongan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman. Buatlah firman ini merema di setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga dari hari ke hari hidup kami makin diperbaharui. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Saatnya sebentar kami akan memberikan korban syukur persembahan kami. Apapun bentuk persembahan yang kami bawa, Tuhan Kau melihat kesungguhan hati kami. Dengan sungguh-sungguh, dengan tulus kami beri dari apa yang ada pada kami. Biar Tuhan menerimanya setiap persembahan kami dalam bentuk uang. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Dan Tuhan lihat setiap pekerjaan kami. Tuhan lihat setiap pergumulan kami. Tuhan lihat setiap upaya usaha kami. Tuhan Engkau senantiasa memberkati. Tuhan berkati lumbung-lumbung kami. Dijauhkan lumbung yang berlubang, pundi-pundi yang berlubang. Dijauhkan dalam nama Yesus. Hamba patahkan. Tidak ada pundi-pundi yang berlubang dalam nama Yesus. Dan Tuhan hamba berdoa, biarlah Tuhan berkat Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, dan kami siap memberikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sekarang tugas saja kita akan memberikan korban bersama kita.
sampaikan khususnya buat ibu-ibu ya, di mana pada tanggal 4 ibu-ibu di tempat ini akan wisata rohani ke Manado ya, selama berapa hari? Selama 4 hari ya, jadi 4 hari. Tanggal 4 itu hari Senin dan pulang hari Jumat. Jadi selama 4 hari lebih, yaitu 5 hari lah. Ibu-ibu, khusus ibu-ibu, karena ini program mereka tahun lalu, mereka akan wisata. Dan ingat, ini keberangkatannya kan pesawat pulang pergi. Jadi tolong ibu-ibu pada tanggal Ibu Gembala tanggal berapa berangkat? Tanggal 1. Berarti tanggal 31 ada briefing. Ya. Tapi hari Selasa saja. Hah? 29. Ya. Tapi hari Selasa saja. 29 itu. Nanti hari Selasa briefingnya. Ya. Hari Selasa di rumahnya Ibu. Tanggal berapa itu Selasa? Tanggal 27. 27, oke. Jadi 27 itu di briefing semua yang berangkat. Ya. Maksudnya ya. Karena kalau nggak diberitahu nanti bisa salah-salah ya. Jadi di sana wisata itu bukan pergi sampai di tempat wisata langsung hura-hura, bukan begitu ya. Bukan selfie sana selfie sini, tidak. Jadi begitu sampai di spot berdoa, renungan sedikit, baru Anda hore-hore. Jangan belum doa Anda itu bukan wisata rohani, itu menghabiskan uang namanya. Dia uang kasih di pembangunan. Ya, jadi di briefing. Kemudian nanti di hotel jangan salah pencet untuk untuk yang lain. Anda pencet salah, nah ini bahaya ya. Jadi yang perlu di briefing. Kemudian di atas kendaraan karena kita pakai bis ke sana. Jadi bis maksudnya ya jangan kita salah-salah ya, karena siapa yang tanggung jawab ini di kota orang ini. Masalah kita ini ya. Jadi seperti yang ibu-ibu lakukan wisata ke Tanah Toraja ya, kira-kira seperti itu ya. Kita di tempat spot-spotnya kita coba ya. Nanti ada ibu, salah satu ibu mungkin memberi renungan singkat ya. Singkat, jangan panjang-panjang, karena di tempat wisata kalau panjang-panjang khotbah, wah itu tidak konsentrasi. Langsung itu baru ya. Jadi saya harap kita itu ya, kita di briefing pada tanggal. Nah, kemudian yang di briefing berikut itu kesehatan. Itu ibu-ibu kalau rasa-rasa memang ada tidak, kalau jangan sampai Anda di sana Anda membebani ibu-ibu. Ya, jadi sehat, harus sehat baik ya. Ibu-ibu ya tolong ya, harus sehat baik. Bawa obat yang biasa Anda minum seperti itu. Jangan sampai di sana. Di mana apotek? Bagaimana kita di base baru sini apotek kan itu? Aduh. Jadi beli obat sekali di Sorong. Di sana bukan tidak ada apotek, tapi itu bis itu kita catat di situ bukan untuk beli obat. Ya. Dia angkat kita di spot-spot yang sudah ditentukan seperti itu. Jadi bawa sekali obat dari sini yang Anda punya kebiasaannya. Begitu ya. Amlodipin, yang darah tinggi amlodipin, yang asam urat, allopurinol, yang gula, metformin, antimo juga penting, antimo karena naik, karena di Manado itu ya jalannya kan tidak lurus. Jangan seperti waktu pria wisata rohani di Manado, jalan tidak lurus, di bawah mobil. Diam-diam coba beliau tuh kasih tahu ini, beliau diam-diam tiba wah. Baru ini mobil penuh AC. Bayangkan mobil penuh AC. Saya ingat almarhum Alex Lesu. Kan duduk dekat beliau. Wah. Almarhum. Jadi antimo penting karena jalan berkelok-kelok, ya, jalan berkelok-kelok. Jangan sampai Anda mabuk di mobil, ya, karena itu siapkan untuk. Ada banyak lain yang nanti akan di briefing untuk kesiapan ibu-ibu wisata rohani.
di Manado. Ya, bapak-bapak sudah lakukan wisata rohani ke Manado dan mereka sudah lebih pengalaman. Ya, ini bapak-bapak punya wisata rohani berikut ini bukan lagi di Manado, tapi mereka mau langsung Israel. Nanti tolong masukkan Pak Leo, Pak. Kalau Pak Leo mau, dia bisa bagi-bagi firman di sana. Masukkan Pak Leo untuk wisata rohani ke mana, ke Israel. Ya. Tapi kita tanya beliau masih kuat kan? Kalau beliau masih kuat, kita bisa beliau jadi salah satu yang haleluya ya. Jadi Komprian mau wisata ke Israel. Kedua, karena ketika pemerintahan eksekutif Papua Barat Daya ini Tuhan saya berjalan normal dan semua sudah definitif, saya meyakini bahwa ada jemaat kita yang di dalam. Artinya di dalam itu bisa mengurus kita punya proposal, ya seperti itu. Jadi berdoa saja pasti, saya yakin pasti. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, khusus ini pemberitahuan dari jemaat, karena kita sudah selesai melimpun, Bapak Ibu lihat. Lalu tinggal 1 hari lagi selesai pembersihan. Jadi tukang mengerjakan tidak berhenti. Ini kemungkinan besok selesai pembersihan di lantai 2. Kalau lantai 4 sudah, lantai 3 sudah, lantai 2 yang belum, lantai 1 sudah. Bapak Ibu tolong yang pengen kayu tolong ambil ke itu, sampah banyak di bawah, sampah kayu. Tolong Bapak Ibu kalau mau ya di bawah. Bayangkan Bapak Ibu ini betul-betul saya manjakan, saya bongkar, Bapak Ibu tinggal ambil, tidak mau lagi. Saya supaya orang bongkar ini, Bapak Ibu tinggal ambil, tinggal tahu, masih lambat-lambat lagi itu sampah banyak. Jadi saya berharap Bapak Ibu, apalagi yang punya usaha peternakan babi, karena mereka membutuhkan kayu bakar yang banyak, silakan ambil, ya, supaya mempercepat lokasi itu bersih. Karena mau Bapak Ibu kenapa itu? Karena kita mau kirim material 30.000 batu, 30.000 batu langsung drop di tempat tadi itu, ya. Kemudian belum pasir pasang. Jadi lokasi harus dibersihkan karena sudah mau pasang batu. Karena target kita tahun depan tempat ibadah kita sudah dari sekarang ini, kalau masuk semua kita orang biasa ini tepuk tangan begini. Kenapa? Karena kiri kanan sudah tidak enak karena kursi kita terlalu dekat, ya. Kadang-kadang kita hanya Pak Leo dia duduk saja karena dia mau bergerak. Biasa kalau Pak Leo kalau bergerak itu lah berjalan keluar kiri kanan menari. Saya tahu beliau kalau begitu ya. Tapi karena kalau sudah tidak nyaman, beliau memilih tidur, biasa begitu. Jadi berdoa supaya cepat Desember ya kita sudah bisa ibadah di ruangan sebelah, ya. Amin. Dan nanti kita Pak Leo mungkin nanti sudah di sini kalau Pak Leo dia bisa bagi-bagi berkat. Haleluya, ya. Karena Pak Leo ini kan beliau bersama-sama dengan saya terus, ya, melayani. Bukan tidak mungkin nanti kalau sudah disebar beliau bisa bagi-bagi berkat buat kita semua. Ya. Puji Tuhan, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Tidak ada tambahan dari pengurus, dari wanita, tidak ada lagi tambahan. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri ibadah kita. Tuhan Yesus berkati.
kasih Bapa di surga buat lawatan dan kehadiran. Kami percaya tidak ada satu pun di antara kami yang tidak diberkati oleh Tuhan. Kami percaya berkat sorga, berkat ilahi, berkat Allah telah menjadi bagian dari semua dalam kami. Karena itu akan mengucap syukur kepadamu. Secara khusus kami berdoa bersyukur pada kesempatan ini, di mana kalau hari kemarin Tuhan sudah menolong Ibu Pasaribu dan saat ini sudah kembali bersama-sama dengan kami dalam rangka pengecekan bekas atau pasca operasinya. Bapa dalam surga, kami percaya dengan pertolongan Tuhanlah beliau boleh ada bersama dengan kami saat ini, dan kami yakin ini karena pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa bagi Ibu Pasaribu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kesehatannya ke depan kami tetap taruh ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Kami berdoa buat ibu semua orang juga yang sedang terganggu kesehatan di Makassar. Tuhan memberkati. Tuhan jamah dan berikan kesembuhan. Pulihkan ibu semua orang, sehingga dengan kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan, mereka akan kembali pulang ke Sorong dengan keadaan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa juga buat Pak Martin Untailawan yang sedang dirujuk ke Makassar. Kami berdoa Tuhan menolong dia pasca operasi. Tuhan kami minta dalam nama Yesus, biar campur tangan Tuhan bagi kehidupan hamba-Mu Pak Martin Untailawan. Kami percaya Engkau sungguh-sungguh penolong baginya dan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kehidupan seluruh jemaat di minggu berjalan hamba taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami. Semua usaha bisnis pekerjaan jemaat, karir pendidikan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, dan kami akhiri ibadah raya kami di hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kekasih Kristus, angkat tangan saudara. Pulang dan terimalah berkat Allah yang besar. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di sorga, persekutuan bimbingan penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Ini keluarga kami Tuhan. Amin.